Nah, ini yang chemical, walaupun dia terproteksi, tapi dia physical. Dong, lagi ngapain sih? Ini loh, lagi pengen buktiin katanya physical sunscreen ini kerjanya hampir sama chemical sunscreen. Padahal physical sunscreen kan keutamaan kerjanya memantulkan. Tapi kok dibilang physical sunscreen 5% aja yang dipantulkan, 95%-nya menyerap. Kan kalau kayak gitu jadinya kerja utamanya menyerap ya, bukan memantulkan. Jadi kayak chemical sunscreen, bener nggak sih? Yuk kita buktiin aja yuk. Nah sebelum kita cek, kita ulangi lagi ya. Seperti yang di konten dokter kan kemarin dijelaskan. Kalau inorganik atau physical atau mineral sunscreen harus mempunyai komponen utama, salah satunya adalah zinc oxide sama titanium dioxide. Nah, ini contohnya ya, saya mau ngambil physical sunscreen. Nih, kita lihat komposisinya ya. Confirm ya, dia mengandung zinc oxide dan titanium dioxide. Nah, kalau ini dokter ambil contoh chemical sunscreen yang mengandung golongan benzopenon seperti yang udah dijelasin juga di jurnal yang ada di konten dokter. Ya, nih kita cross check ya. Dia mengandung benzopenon 4 karbomer. Ya, sekarang kita coba. Kita ambil dulu yang jenis chemical sunscreen. Ya, chemical sunscreen selain dia mengandung benzopenon, golongan benzon biasanya kebanyakan mereka konsistensinya gel. Kita ambil ya dengan jumlah yang sama, mungkin segini ya, sedikit aja. Kita olesin di yang chemical. Rata ya, harus rata ya guys, biar adil. Nah, terus sekarang kita ambil dari golongan physical yang mengandung zinc oxide sama titanium dioxide. Sama jumlahnya diambil dengan jumlah yang sama yang tadi seperti di sini. Kita tuang di card physical. Ini namanya UV card test ya guys. Jadi kartu yang memang dikhususkan untuk mengecek atau mengetes UV, sinar UV atau UV filter. Rata juga ya guys. Oke guys, udah ya. Ini chemical sunscreen, ini yang physical sunscreen. Yang ini adalah kontrol. Jadi sengaja kita tidak olesin dengan menggunakan sunscreen. Artinya dia tanpa proteksi sama sekali. Dimana ketika kartu ini terkena panasnya sinar matahari, maka dia akan berubah menjadi warna ungu. Yang mana semakin dia berwarna ungu terang atau ungu kegelapan, maka menunjukkan UV atau sinar UV berarti semakin panas, semakin terik guys. Yuk langsung aja ya kita coba. BTW mataharinya udah ada belum ya? Kita cari matahari. Tada! Nih ya. Ya, nih kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kontrolnya. Semakin ungu karena dia tidak ada proteksinya. Yang ini yang chemical, walaupun dia terproteksi, tapi dia masih ada semburat ungunya keluar. Nah ini dia ya, sunscreen yang physical sudah tertutupin. Tapi kalau kita mengoleskannya tidak sempurna, nih masih ada celah-celahnya yang bisa menyebabkan dia kelihatan. Ya. Nah, jadi kalau chemical ini seperti ini, kalau physical seperti ini. Gimana nih dok, kalau misalnya nggak kena matahari, ayo kita mundur. Kita nggak kena matahari ya. Tuh ya. Dan nggak kena matahari, warnanya langsung berubah kembali. Kalian penasaran nggak kalau gimana nih dok kalau ketebalannya dikurangin atau diolesnya tipis aja? Yuk kita tipisin. Nih kalau tipis-tipis rata ya. Tipis tapi rata. Jadi prinsipnya yang penting itu rata. Bukan tebel. Kalau tebel nggak rata sama aja bohong guys. Nih udah ya. Nah, kita tipisin ya. Dok, itu udah rata yang tipis-tipis. Udah nih. Nih udah rata ya. Jadi tetap kalau kita lihat di sini proteksinya paling tinggi. Ternyata si physical dia memantulkan langsung.
Kalau si chemical dia menyerap dulu. Kapan dia bisa memantulkan UV filternya? Biasanya 30 menit setelah pengolesan. Makanya kenapa kita kalau menggunakan chemical sunscreen diharuskan 30 menit sebelum keluar rumah supaya dia menyerap dulu UV filternya, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk UV filter dalam bentuk tenaga yang lebih rendah untuk memproteksi. Sementara kalau physical dia langsung memantulkan. Gitu guys, gitu ya. Terus dok, apakah chemical sunscreen artinya tidak berguna? Oh, tentu salah. Chemical sunscreen itu memiliki salah satunya adalah senyawa ester yang mana optimalisasi kerjanya yaitu 30 menit setelah dioleskan. Nah, tapi hati-hati karena si chemical sunscreen ini memiliki kemampuan daya serap yang tinggi, dia juga bersifat toksisitas secara sistemik. Itulah sebabnya kenapa si chemical sunscreen ini juga tidak disarankan untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif dan gampang breakout. Nah, terus gimana dok dengan physical sunscreen? Nah, kalau physical sunscreen, dia kan memiliki zinc oxide dan titanium dioxide yang mana ini merupakan senyawa logam. Kalau kalian ingat nih, waktu kalian belajar di SMA, kimia, ingat nggak model tabel ini? Ayo. Nah, ternyata mereka ini termasuk ke dalam golongan logam ya, dimana dia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi sebenarnya persentase spesifik dari pemantulan physical sunscreen atau penyerapan tidak bisa dideskripsikan secara ideal karena kembali lagi semua bergantung pada faktor partikel mineral, ukurannya mineral, dan tentunya formulasi produk brand yang berbeda-beda. Tapi secara umum tentu kerjanya tetap ya guys, memantulkan. Kerja utamanya memantulkan. Terus apakah ada efek penyerapannya dong? Nah, coba kalian denger baik-baik nih konten dokter yang ini nih ya, didengar ya. Berbeda dengan physical atau mineral sunscreen, dia lebih stabil, non-iritatif, dan langsung memantulkan sinar UV tanpa menyerapnya terlebih dahulu. Sehingga garis bawahin dahulu. Artinya ya mungkin aja ada, tapi tidak bisa dipersentasekan. Kenapa? Semua bergantung dengan ukuran molekul, jumlah molekul, kepadatan molekul si mineral atau bahan mineral dari si physical sunscreen ini. Ditambah lagi kan guys, setiap brand itu pasti memiliki bahan campuran yang berbeda-beda. Nah, itu juga bisa mempengaruhi loh. artinya dia kerjanya memantulkan dulu. Lalu apakah ada penyerapan? Ya, mungkin saja bisa terjadi tapi tidak langsung. Dan sudah pasti persentasenya tidak mungkin lebih besar dari kerja utamanya yang memantulkan. Gimana? Masih bingung juga? Oke deh, kita main logika ya. Oke, kita main analogi. Semisal kalian coba amatin seng atap rumah. Nah, dia juga kerjanya langsung memantulkan cahaya matahari. Dan panasnya dari seng itu kalau kalian pegang tidak mungkin langsung bisa dirasa bersamaan dengan matahari yang sampai ke permukaan seng secara langsung. Nah, kalian ingat nggak? Di mana kecepatan energi dari cahaya itu lebih cepat dibandingkan dengan panas. Artinya, lebih cepat kita melihat pantulan cahaya dari seng daripada meraba panasnya seng yang kita rasakan. Kalau masih belum mudeng juga, coba kalian oleskan chemical sunscreen sebelah kiri, physical sunscreen sebelah kanan. Kalian keluar di bawah terik matahari, raba pipi kalian mana yang duluan panas. Yang duluan panas artinya dia memiliki daya serap yang cepat dibandingkan dengan yang tidak atau yang belum panas. Jadi guys, mau kalian pakai chemical, mau kalian pakai physical, nah kembali lagi ke diri kalian masing-masing.
Kalian ngerasa cocok yang mana? Dan pastinya harus disesuaikan dengan keadaan kulit kalian masing-masing juga ya. Semoga yang tadi kita sudah lakukan bermanfaat buat kalian semua. Nah, selanjutnya kita bahas nih konten-konten yang lain di next video bersama saya Dr. Anissa. Kita bahas hanya seputar perbreakoutan kalian. Assalamualaikum.